Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Deddy Supriyadi. Nah, video kali ini masih akan membahas kaitannya dengan Pantarlih, terkhusus buat teman-teman yang sudah mendaftar dan mungkin nanti persiapan untuk menjadi Pantarlih ini ada beberapa hal yang harus diketahui oleh teman-teman calon Pantarlih. Nah, langsung saja ke pembahasannya seperti apa. Simak videonya berikut ini. Baik teman-teman, di sini kita akan belajar bersama terkait dengan hal-hal yang harus diketahui oleh Pantarlih. Langsung saja ke pembahasannya. Warga negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kemudian pemilih adalah WNI yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Kemudian tempat pemungutan suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. Kemudian TPS lokasi khusus adalah TPS yang didirikan di lokasi khusus untuk melayani pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal pada hari pemungutan suara, sehingga akan menggunakan haknya di lokasi khusus dalam kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, data penduduk potensial pemilih pemilu yang selanjutnya disingkat DP4 adalah data yang disediakan oleh pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat pemilu diselenggarakan. Kemudian selanjutnya, pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan DPT dari pemilu dan pemilihan terakhir, serta DPT-LN yang disandingkan dengan DP4, serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh KPU, kabupaten atau kota dengan dibantu oleh PPK, PPLN, PPS, dan Pantarlih. Selanjutnya, daftar pemilih adalah data pemilih yang disusun oleh KPU kabupaten atau kota berdasarkan hasil penyandingan data pemilih tetap pemilu atau pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran. Berikutnya, daftar pemilih sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih hasil kegiatan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU, kabupaten atau kota dengan dibantu oleh PPK, PPS, dan Pantarlih. Selanjutnya, daftar pemilih sementara hasil perbaikan yang selanjutnya disingkat DPS-HP adalah TPS yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan atau peserta pemilu. Kemudian, daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir yang selanjutnya disingkat DPS-HP akhir adalah DPS-HP yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan atau peserta pemilu. Selanjutnya, daftar pemilih tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPS-HP akhir yang telah diperbaiki oleh PPS, direkapitulasi oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU kabupaten atau kota. Berikutnya, daftar pemilih tambahan yang selanjutnya disingkat DPTB adalah daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Berikutnya, sistem informasi data pemilih yang selanjutnya disebut SIDALIH adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan penyelenggara pemilu atau pemilihan dalam menyediakan, menyusun, memutakhirkan, menganalisis, mengkoordinasi, mengumumkan, dan memelihara data pemilih, daftar pemilih sementara hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap.
Berikutnya, pencocokan dan penelitian yang selanjutnya disebut coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pantarlih dalam pemutakhiran data pemilih dengan cara mendatangi pemilih secara langsung. Berikutnya, kartu tanda penduduk elektronik yang selanjutnya disingkat KTPL adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten atau kota. Berikutnya, nomor induk kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Berikutnya, kartu keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Berikutnya, Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Berikutnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Berikutnya, rukun tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau kelurahan atau nama lain. Berikutnya, rukun warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau kelurahan atau nama lain. Nah, mungkin itu untuk teman-teman terkait dengan informasi di video ini. Semoga videonya bermanfaat. Ini hanya sebagai bahan rujukan, bahan belajar. Bila mana memang ada hal-hal yang perlu dikoreksi, boleh teman-teman, kawan-kawan, dan para senior untuk mengoreksi di kolom komentar. Dan bila mana ada yang harus ditambahkan, boleh ditambahkan di kolom komentar. Itu saja, terima kasih. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.